antara Pak Sukiman dan Pak Suwardi tadi agak kompak sedikit, dikit-dikit kepleset mau ngomong Nahdlatul Watan. Karena yang diayomi ormasnya banyak di Lombok Timur ini, kita maklum. Nggak ada dalilnya bahwa umat Islam harus mendirikan khilafah di Quran, nggak ada. Islam itu yang diwajibkan dalam Islam adalah ada pemerintahan, ada ulil amri. Tapi bentuk negaranya seperti apa? Silahkan umat Islam mau milih sendiri seperti apa. Lalu ada Tashwirul Afkar yang diinisiasi dimulai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang juga dulu pertama kali menginjakkan kaki di NTB ini di Lombok Timur. Barangkali Banser nih ada yang bisa jawab ya. Bahasa Inggrisnya pintu itu kan apa? Door. Bahasa Inggrisnya buka pintu? Open the door. Bahasa Inggrisnya, aduh kunciku ketinggalan terus aku nggak bisa buka pintunya, itu apa? Gedor-gedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, aman tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, wabil khusus, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, Tuan Guru Haji Lalu Turmudi Badaruddin, yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membimbing kita di masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga hadir Umi, sudah lama sekali tidak bertemu. Salam kangen Umi. Yang saya hormati Tuan Guru Haji Bahauddin Nur Badarul Islam, Rais Syuriah PCNU Lombok Timur. Lalu Profesor Masnun Tahir, Ketua PWNU NTB. Bapak Haji Marwan Hakim, Ketua PCNU Lombok Timur, yang tadi sudah memberikan sambutan. Saya kenal Pak Marwan ini sudah lama sekali, sudah lebih dari 10 tahun. Waktu pertama kali ketemu, saya agak bingung. Beliau bilang saya orang NU, terus saya lihat ini gondrong begini, baru sekali ini ada orang NU gondrong ini ya. Tapi yang membuat saya terkesan adalah pengabdian Pak Marwan untuk masyarakat. Beliau mendirikan pondok pesantren di tempat terkecil, tempat terpencil, berdakwah bukan di tempat-tempat ramai, tapi justru tempat-tempat yang mungkin jin saja mau buang anak juga kesulitan saking jauhnya awalnya ya. Nah, jadi beliau waktu itu menjadi salah satu finalis untuk mendapatkan penghargaan dari salah satu TV nasional. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Marwan atas prestasinya. Di sini juga telah hadir Tuan Guru Haji Mustiadi Abhar, Mustasyar PCNU Kota Mataram. Lalu tentu yang kita hormati Bapak Haji Sukiman Asmi, Bupati Lombok Timur. Bapak Haji Suwardi, Ketua Panitia, juga dari Lombok Timur. Antara Pak Sukiman dan Pak Suwardi tadi agak kompak sedikit, dikit-dikit kepleset mau ngomong Nahdlatul Watan. Karena yang diayomi ormasnya banyak di Lombok Timur ini, kita maklum. Lalu ada Bapak Kanwil Haji Samrani Aziz. Dan tentunya yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh jamaah dan pengurus PWNU NTB dan PCNU selombok yang telah hadir pada hari ini. Juga yang saya cintai, para nahdin, nahdiat, para hadirin hadirat yang telah hadir pada hari ini. Nah, juga ada Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Watan dan Nahdlatul Watan DI-nya Diniyah Islamiyah yang juga telah hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum memulai sambutan,
Saya mau memulai dengan pantun dulu, Tuan Guru. Ya, kalau bagus bilang cakep, gitu ya Bu ya. Ke Mas Bagi niat beli kelapa, nggak pakai sandal malah kena paku. Walau jarang kita saling sapa, namun warga NU Lombok Timur selalu dekat di hatiku. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah Allah memberikan kita semua rezeki yang paling utama, yaitu kesehatan dan kekuatan untuk saling berkumpul dan menyapa pada hari ini. Ya, bertatap muka. Ya, kalau anak muda dulu ada pepatahnya namanya tak kenal maka tak sayang. Oh, zaman dulu bukan anak muda. Zaman dulu pepatahnya adalah tak kenal maka tak sayang. Kalau zaman sekarang Umi beda. Tak kenal maka tak aruf. Itu katanya. Nah, terutama anak-anak muda yang di jomblo-jomblo yang di sana ini, kayaknya ini. Mana yang jomblo suaranya? Banyak ternyata. Tenang ya jomblo ya, jodoh itu enggak kemana-mana. Oke, diingat-ingat itu ya. Jodoh itu enggak kemana-mana. Tapi saingan yang ada di mana-mana. Baik. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertaaruf, saling kenal, saling bertemu pada hari ini. Dan kita semua ini mendapatkan keistimewaan yang lebih-lebih lagi. Karena kita menjadi nahdin dan nahdiyat yang bisa mendapat kesempatan istimewa untuk mengikuti harlah 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, jangan anggap kecil nikmat itu. Karena tidak semua orang punya keistimewaan menjadi saksi, menjadi bagian dari 1 abad NU. Berapa orang sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal sudah mendahului kita. Tapi kita diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari 1 abad NU. Nah, ini suatu hal yang istimewa, mengingat sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama sendiri juga adalah sebuah hal yang sangat istimewa. Tadi Pak Bupati dan Pak Ketua Panitia sedikit kepleset mau ngomong Nahdlatul Wal gitu kan. Nahdlatul Wathon nggak apa-apa karena awalnya memang NU itu dulunya salah satu tonggak-tonggak sejarah sampai sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama adalah ada Nahdlatul Wathon. Ada Nahdlatul Tujar, ya, kebangkitan para pedagang-pedagang untuk meningkatkan ekonomi umat. Lalu ada Tashwirul Afkar yang diinisiasi dimulai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang juga dulu pertama kali menginjakkan kaki di NTB ini di Lombok Timur. Tahu siapa itu Kiai Haji Wahab Hasbullah ibu-ibu, bapak-bapak? Tadi sudah nyanyi lagu ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman. Nah itu Kiai Wahab yang menuliskan. Ya, hubbul watan minal iman. Kecintaan pada bangsa dan negara kita itu bagian dari iman kita. Nah itu Mbah Wahab yang menciptakannya. Dulu Yai Wahab pertama kali ke sini, makanya saya itu merasa terpanggil untuk datang menghadiri acara peringatan harlah 1 abad NU yang diselenggarakan oleh teman-teman NU Lombok Timur mungkin karena itu. Karena saya sebetulnya kegiatannya banyak ibu-ibu. Saya ini orangnya sibuk, ya bukan gaya ya, saya ini anggota PKK, perempuan kebanyakan kegiatan. Pulang dari sini saya langsung ke Jepang, diundang untuk bicara di sana. Nanti pulang ke Indonesia nggak lama berangkat lagi ke Bangkok. Nah itu jadwalnya seperti itu, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di Mas Bagi.
Nah, saya lanjutkan cerita saya tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Setelah Nahdlatul Tujar, setelah apalagi Nahdlatul Fikr, maka tahun 1926, 16 Rajab 1344 Hijriah, para kiai-kiai ini kumpul di Surabaya. Kenapa waktu itu kumpul? Karena ada kegelisahan para kiai melihat ada perkembangan di tanah Hijaz, di mana ada sebuah aliran Islam yang mengharamkan praktek-praktek Islam yang bermadzhab, yang berdasarkan madzhab. Seperti yang kita yakini ini. Kita ini penganutnya madzhab Imam Syafi'i. Nah, dulu itu ada gerakan untuk menghapuskan Islam-Islam bermadzhab. Yang boleh cuma satu saja, tunggal, madzhab Wahabi. Aliran Wahabi. Gelisah kiai-kiai. Karena apa? Menghapuskan madzhab berarti menghapuskan banyak sekali amalia-amalia yang sudah dipraktekkan oleh umat-umat Islam di Nusantara. Dan satu hal yang paling mengancam adalah aliran ini itu suka membid'ahkan banyak hal. Salah satunya membid'ahkan ziarah kubur. Nah, sudah membid'ahkan ziarah kubur sampai mau membuat gerakan untuk menghancurkan makam-makam para sahabat termasuk makamnya Rasulullah SAW. Bayangkan Bapak Ibu, mau dihancurkan waktu itu. Nah, pada waktu itu akan diselenggarakan sebuah muktamar internasional, muktamar alam Islami di Mekah. Dan gagasan ini mau dikeluarkan di acara muktamar tersebut. Seluruh umat Islam di dunia diundang. Nah, kiai-kiai Nusantara gelisah. Waduh, ini kalau disahkan dan kemudian diikuti di mana-mana, gawat. Makam para wali juga akan dihancurkan. Makam para sahabat dihancurkan. Makam Rasulullah SAW dihancurkan. Ini bahaya. Lalu para kiai berkumpul untuk menghimpun diri dalam sebuah perkumpulan. Pertamanya dibuat yang namanya Komite Hijaz, diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan dibantu oleh Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Nah, tapi komitenya, rombongannya sudah dibentuk, yang ngirim siapa? Kan lucu, ada rombongannya, rombongan kiai-kiai, yang ngirim organisasinya apa? Karena itulah didirikan sebuah organisasi mewakili para ulama di Nusantara yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Kebangkitan para ulama. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah yang membuka hati Raja Ibn Saud pada waktu itu dan berkat desakan dari para ulama-ulama di seluruh penjuru dunia, salah satunya yang paling utama dari Nusantara, Indonesia belum ada waktu itu Bapak Ibu. Indonesia belum lahir. Ya. Maka niat untuk menggusur makam Rasulullah dibatalkan. Sehingga sampai sekarang jamaah Indonesia bisa tetap datang ke Masjid Nabawi, lalu di sana berdoa di Raudhah dekat makam Rasulullah SAW. Mari kita sama-sama berdoa agar seluruh jamaah Nahdlatul Ulama dari Lombok Timur, khususnya yang datang ke acara Dimas Bagi ini, suatu hari bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi itu. Jadi NU itu luar biasa, ya, perannya dalam kehidupan umat Islam sedunia. NU itu menyelamatkan banyak hal, tradisi-tradisi keislaman, sholawatan, maulidan. Ada yang bilang maulid bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah menyelenggarakan ulang tahunnya. Ya masa Nabi Muhammad terus mau menyelenggarakan ulang tahunnya sendiri, kan tidak mungkin. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa beliau itu senang dengan hari Senin.
Kenapa senang dengan hari Senin? Karena ada 3 hal. Yang pertama, hari Senin itu Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasulullah. Yang kedua, menerima pertama kali pesan kenabian, ya, pesan nubuah itu pertama kali diterima hari Senin. Dan yang ketiga kata Rasulullah, karena ini adalah hari ulang tahunku. Lah, di situ saja Rasulullah sudah memperlihatkan keutamaan dari hari ulang tahun beliau. Lah kalau kita maulidan, itu kan kita menyatakan rasa cinta kita. Bahwa kita diayomi oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan kenikmatan menjadi umatnya. Jadi kalau ada yang bilang maulid bid'ah, bilang, waduh kamu rugi. Tidak bisa menyatakan rasa cintamu pada Rasulullah. Kalau saya, jelas saya cinta Rasul. Ya enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang ziarah kubur itu haram katanya. Ziarah kubur itu adalah sebuah perkara yang nasih mansuh. Artinya mengalami perubahan. Awalnya memang Rasul mengharamkan di awal-awal Islam. Tapi kemudian mengalami mansuh atau perubahan dan justru Rasulullah menganjurkan. Ketika Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, berkunjunglah ke makam ahlil kubur Baqi dan berdoalah untuk mereka. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa dulu memang kuharamkan tapi sekarang kuanjurkan. Karena ziarah kubur itu fungsinya banyak. Bisa melunakkan hati kita, ya, bisa mengingatkan kita akan kematian. Kalau sudah ingat mati masih sombong gak sih kita? Enggak. Orang yang mikirnya mau hidup lama itu yang sombong. Begitu sombong, waduh, suka-suka dia. Nyakiti orang lain, ngambil hak orang lain. Karena gak pernah mikir mati. Orang NU ini kenapa akhlaknya akhlakul karimah? Karena sering ziarah kubur. Jadi diingatkan bahwa sebentar lagi loh, kita gak lama loh. Umat kita ini gak panjang umurnya. Nabi Adam dulu dikatakan bisa sampai ribuan tahun. Nabi-nabi setelah Nabi Adam ratusan tahun. Kita nih jatahnya nggak banyak bu. Ya, paling 100 tahun saja alhamdulillah. Ya, rata-rata kalau orang Indonesia itu life expectancy ratio. Ngerti nggak bu apa itu bu? Hah? Nggak ngerti? Oh, saya pikir ibu-ibu di sini jago bahasa Inggris semua. Angka harapan hidup orang Indonesia itu sekitar 77 tahun, yang laki-laki, yang perempuan 78 tahun. Nah, perempuan dapat diskon lebih banyak ini, tambahan. Ya, oh nggak ngerti bahasa Inggris, baru mau saya kasih tebakan. Kalau yang bisa nebak nih ibu-ibu mau saya kasih hadiah umroh. Bahasa Inggris. Saya tes ya, barangkali Banser nih dia yang bisa jawab ya. Bahasa Inggrisnya pintu itu kan apa? Door. Bahasa Inggrisnya buka pintu, open the door. Bahasa Inggrisnya, aduh kunciku ketinggalan terus aku nggak bisa buka pintunya, itu apa? Gedor-gedor. Mohon maaf Tuan Guru, ini biar menghibur sedikit Tuan Guru. Ya. Nah, jadi itu ibu-ibu. Kita ini alhamdulillah dikasih ya sampai sekitar 80 tahun. Moga-moga masih bisa mengikuti Tuan Guru sampai di atas 80 tahun. Sekarang usia Tuan Guru berapa ya? 90 lebih, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Nikmat, bukan nikmatnya Tuan Guru, nikmatnya kita. Bisa didampingi oleh beliau, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi yang namanya Nahdlatul Ulama itu perannya luar biasa, ya, untuk terus mengajarkan tradisi-tradisi kepada masyarakat. Ini perannya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ibu-ibu terutama nih karena muslimat di sini nih, saya juga muslimat bu, ya, saya juga di PP ya, muslimat ya sama-sama. Kita ini mendidik anak kita ini nyubit-nyubit bapak kita kalau keliru. Jadi peran perempuan luar biasa. An-nisa imadul bilad, idza salahat saluhal bilad katanya.
Perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya saleh, perempuannya baik, baik semua negaranya. Ayo tepuk tangan dulu untuk para perempuan. Nah, jadi perannya ibu-ibu muslimat ini besar untuk melakukan dakwah bil ma'ruf. Ya, terus mengajarkan tradisi-tradisi keislaman pada anak cucu kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, ajari ziarah kubur, ajari sholawatan, ajari maulidan, ajari baca yasin pada waktu malam nisfu Sya'ban, ajari banyak sekali semua tradisi-tradisi yang memang dipraktekkan oleh para ulama di Islam Nusantara. Ini perannya kita semua dalam NU menghadapi abad keduanya. Dulu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para muassis Nahdlatul Ulama lainnya sudah membuat terobosan luar biasa untuk menyelamatkan tradisi Islam. Nah, sekarang tugas kita, tugas peradaban kita adalah melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Terus bergerak di masyarakat memperlihatkan Islam yang tasamuh, Islam yang toleran, Islam yang mengayomi semua, Islam yang tidak suka dengan ujaran kebencian, Islam yang merangkul bukan Islam yang memukul. Nah, itu tugasnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang gak suka sama kita, biarkan saja, kita doakan. Ya, gak usah dibales. Tapi juga kita harus teguh dalam pendirian kita, dalam mempraktekkan ajaran-ajaran amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang kita yakini bersama. Nah, ini tugasnya NU memasuki tahun keduanya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita semua ini diharapkan untuk menjadi orang-orang yang melakukan upaya-upaya terus-menerus. Qala Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu lihadil ummati, kata Rasulullah. Katanya setiap ujung 100 tahun itu Allah telah mengutus, ya, ala ra'si kulli mi'atis sanah mayujaddidu laha dinaha. Setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus orang-orang yang akan melakukan ijtihad, melakukan perbaikan-perbaikan untuk agamanya. Nah, kita itu sudah diperintah oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk melakukan ijtihad demi kebaikan. Nah, ini tugas kita semua ibu-ibu. Ya, kita bantu para tuan guru, kita bantu para ibu nyai untuk melaksanakan tugas-tugas ijtihad ini dengan mengikuti mereka. Ya. Nah, salah satu tantangan utama kita saat ini, dan inilah yang dikeluarkan dalam tekad bersama ketika kemarin ada acara Harlah Puncak 1 Abad di Sidoarjo. Salah satunya adalah NU bertekad ingin tetap mempertahankan NKRI. Setuju nggak Bu? Setuju nggak Pak? NKRI, ya. Karena pada saat ini banyak orang mau mengubah NKRI itu menjadi bentuk yang lain. Ya. Ada orang yang menginginkan Indonesia menjadi Darul Harb atau medan perang. Padahal NKRI itu Darussalam dan Darul Mithaq. Ini negara berdasarkan kesepakatan para ulama, para founding fathers, para pendiri negara kita. Semua berkumpul, semua bertekad, ayo kita dirikan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saat ini ada yang mau ganti sistemnya, diganti sistem khilafah lah, segala macam lah. Katanya di Al-Quran diwajibkan. Nggak ada itu Bu, nggak ada dalilnya bahwa umat Islam harus mendirikan khilafah di Quran, nggak ada. Nggak ada dalil qat'inya, nggak ada. Ya. Islam itu yang diwajibkan dalam Islam adalah ada pemerintahan, ada ulil amri. Tapi bentuk negaranya seperti apa? Silahkan umat Islam mau milih sendiri seperti apa. Mau sistem mamlakah, sultanah, kerajaan seperti Saudi Arabia, boleh. Ya. Mau sistem Jumhuriyah seperti Republik Indonesia, boleh. Jumhuriyah Demokratiyah,
Republik demokrasi, boleh seperti sistem kita ini. Kita milih pemimpin berdasarkan demokrasi, kita pilih sendiri, semua orang boleh milih. Ibu-ibu, bapak-bapak milih sendiri apa diwakilin orang lain? Milih sendiri. Nah, ini sudah kesepakatan kita, ya. Nah, negara kita berdasarkan Pancasila, itu sudah harga mati. Dan Pancasila itu adalah mitsaqan khalidah. Ini ikatan suci yang menyatukan seluruh umat, seluruh warga negara Indonesia dalam satu kesatuan yang bernama negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang mau ganti-ganti sistemnya, itu malah membawa banyak mudarat. Mudaratnya banyak sekali kalau mau diganti sistemnya. Mau diganti sistem khilafah, walah yang terjadi kekacauan. Yang terjadi orang malah konflik, yang terjadi malah orang berantem. Lihat, ya, lihat di Syria, lihat di banyak negara yang terjadi karena mau ada namanya Daesh, Daulah Islamiyah, namanya sih bagus, tapi kerjaannya suka membunuh orang lain. Buat apa? Nah, ada orang-orang di sekeliling kita yang mau melakukan itu, makanya NU tegas, NU menolak karena akan mendatangkan madarat yang luar biasa. Kita tetap dengan NKRI. Dan yang menyusun salah satu itu adalah rekomendasi hasil Muktamar Fikih Peradaban Internasional yang dihadiri oleh para ulama-ulama dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Syekh Taufik bin Syekh Ramadan Al-Buti dari Damaskus. Beliau itu yang paling gigih mendorong agar menolak yang namanya khilafah. Kenapa? Karena ngalami sendiri bapak-bapak, ibu-ibu, negaranya hancur. Gara-gara ada yang memperjuangkan khilafah Islamiyah. Bapaknya Syekh Ramadan Al-Buti ditembak sedang khutbah di masjid. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik, bahwa ini akan dibawa ke Indonesia, kita harus tolak. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi tugas peradaban Nahdlatul Ulama yang kedua ini jauh lebih berat memang. Karena kita berurusan dengan orang-orang yang luar biasa gigihnya dalam menyebarkan pandangan mereka dan cara-caranya menarik. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tingkatkan dakwah kita, dakwah bil ma'ruf untuk menangkal ini semua. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak sanggup? Sanggup menjaga NKRI? Sanggup menjaga Pancasila? Alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan. Gus Muafiq sudah datang. Gus Muafiq, berarti saatnya saya sudah harus selesai. Ya. Jadi kira-kira begitu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak sekalian, adik-adikku, terutama adik-adikku ini ya. Tugas kalian adalah untuk bisa masuk ke ranah sosial media dan menyebarkan dakwah Islam yang sejuk, dakwah Islam yang merangkul, dakwah Islam yang berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insya Allah kita semua akan diberikan kekuatan melanjutkan cita-cita perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan Islam di Nusantara ini seperti yang telah dicita-citakan oleh para kiai-kiai di Nusantara. Terima kasih, saya akhiri sambutan saya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.